Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Nooplayer TV. Ini adalah rangkuman anime Bousoku no Berserk. Di sebuah pegunungan, ada seorang pria yang kala itu sedang dikejar oleh para goblin. Untungnya para petualang datang menyelamatkannya sehingga pria itu masih hidup. Sementara itu di dalam kota, seorang pria bernama Peito sedang menjaga pintu masuk kerajaan. Ia pun terus saja merasa kelaparan sebab ia memiliki sebuah skill aneh, yaitu skill rakus yang membuatnya ingin makan terus. Lalu sorenya, kesatria suci Raphael bersama Hado dan Memil lewat di tengah kota. Hal itu membuat para warga kota menyingkir karena mereka dikenal sebagai kesatria suci yang kejam. Mereka kemudian mendatangi Peito yang sedang menjaga dan mulai menjahilinya. Mereka juga menghajar Peito, bahkan mempermainkannya. Untungnya saat itu kesatria suci yang bernama Roxy datang menyelamatkannya. Setelah itu Peito bergantian dengan Roxy untuk berjaga dan ia pun pergi beristirahat. Namun ketika sedang makan, ia merasa sepertinya Raphael pasti ingin melakukan sesuatu kepada Roxy. Saat telah selesai makan, Peito masih saja merasa kelaparan hingga ia pun melihat ada beberapa orang yang masuk ke kastil kerajaan. Ia kemudian bergegas pergi melaporkan hal itu kepada Roxy yang sedang berjaga. Sehingga Roxy pun memutuskan untuk masuk mencari orang-orang itu dan menyuruh Peito agar menjaga gerbangnya. Roxy kini masuk ke dalam dan berhasil mengalahkan para penyusup. Namun ada satu orang yang masih berhasil melarikan diri. Peito yang tidak ingin membiarkan Roxy terkena masalah, dengan mengumpulkan tekadnya, ia pun berhasil menghabisi penyusup itu yang juga sudah dalam keadaan terluka. Peito yang berhasil menghabisi penyusup itu membuat skill rakusnya kini telah aktif. Ia kini mendapatkan skill penilaian dan pembaca pikiran. Lalu ketika Roxy mendatanginya, Peito merasa kalau ia bisa mendengar isi kepala dari Roxy. Sementara itu, Roxy pun sangat senang karena Peito berhasil mengalahkan penyusupnya. Karena hal itu membuat Roxy pun tidak jadi diberi hukuman. Sebagai tanda terima kasihnya, ia menawarkan Peito untuk bekerja saja kepada keluarganya daripada bekerja pada keluarga Raphael. Karena sudah tak tahan bekerja dengan keluarga Raphael, Peito langsung saja menerima tawaran itu. Lalu saat telah berada di rumahnya, Peito melihat statusnya yang telah menjadi 3 digit. Ia juga kini telah sadar bahwa ketika bertemu Roxy, ia sudah bisa membaca pikirannya. Esoknya, Peito kini pergi ke pasar dan mulai mencari senjata untuk ia gunakan. Namun karena uangnya hanya sedikit, ia pun terpaksa membeli pedang yang sudah usang. Ketika sedang mencari pedang, ia menemukan sebuah pedang hitam, yang mana pedang hitam itu tiba-tiba saja berbicara kepadanya. Pedang tersebut bernama Clean dan mengetahui adanya skill rakus dari Peito. Karena merasa sama dengan dirinya, Peito pun memutuskan membeli pedang itu. Ia kemudian pergi keluar kota untuk mencoba pedangnya dengan melawan para monster. Ketika ia mengalahkan salah satu goblin, lagi-lagi skill rakusnya aktif dan ia juga mendapatkan skill baru. Begitu pula saat ia mengalahkan semua goblin yang datang menyerang. Setelah selesai, status dari Peito pun kini telah menjadi 4 digit. Rasa lapar yang selalu dirasakan Peito juga kini telah hilang. Clean lalu menjelaskan bahwa begitulah skill rakus bekerja. Umumnya orang akan naik status ketika melakukan pertempuran. XP seseorang akan bertambah dan levelnya pun juga akan ikut naik. Sedangkan skill rakusnya akan merebut skill dan status seseorang atau monster yang ia kalahkan. Namun ia tidak akan mendapatkan XP sehingga Peito tetap menjadi level 1. Dari kejauhan, para petualang yang lain telah terlihat dan Clean menyarankan agar Peito segera pergi. Ia ingin agar Peito menyembunyikan kekuatannya karena skillnya itu sangat berbahaya. Peito lalu bergegas mengambil telinga para goblin dan menjualnya. Ia pun sangat senang karena kini bisa mendapatkan banyak uang. Akan tetapi di tengah jalan, ia ditabrak oleh seseorang yang sedang memegang anak perempuan. Saat anak itu menyentuhnya, Peito langsung saja mendengar isi pikiran anak itu yang meminta tolong. Peito yang merasa telah memiliki cukup kekuatan, akhirnya mencoba menolong anak tersebut. Ia mengikuti pria itu sampai ke sebuah gudang dan mendengar perkataan pria tersebut
bahwa ia menculik anak itu karena ingin menjadikannya sebagai mainan kesatria suci. Peito yang kesal kini keluar dari persembunyiannya dan menyelamatkan anak itu. Clint kemudian menyuruhnya mundur terlebih dahulu untuk mencari tempat persembunyian. Setelah menemukannya, ia langsung saja menyerang pria tersebut. Ketika telah mengalahkannya, Peito berusaha menanyakan siapa kesatria suci yang menyuruhnya. Yang mana kesatria suci itu adalah Hado yang merupakan teman dari Raphael. Setelah berhasil menyelamatkan anak itu yang bernama Sahara, Peito kemudian membawanya kembali ke panti asuhan. Lalu Clint memberitahu Peito bahwa sepertinya Peito mendapatkan teknik berpedang. Karena sebelumnya pria yang ia habisi itu memiliki teknik berpedang. Tekniknya itu cukup kuat karena jika saja pria itu berhasil mengeluarkan tekniknya, pastinya Peito yang akan terluka parah. Peito pun kini bertekad untuk lebih memperkuat dirinya lagi agar tidak bergantung pada keberuntungannya saja. Esoknya Peito pergi ke distrik kesatria suci dan masuk ke kediaman keluarga Roxy. Ia pun disambut oleh Roxy yang langsung mengajaknya ke sebuah makam, yang mana makam tersebut merupakan makam dari ayahnya yang baru saja tewas 5 hari yang lalu. Roxy menceritakan bahwa ayahnya tewas ketika melawan naga langit di benua Galia. Benua tersebut memanglah dipenuhi banyak monster dan sudah tugas dari kesatria suci untuk menahan invasi monster. Tahun ini merupakan giliran dari keluarganya untuk melakukan misi itu. Namun naga langit yang tidak pernah meninggalkan sarangnya selama ribuan tahun tiba-tiba saja datang menyerang pasukan ayahnya sehingga membuatnya tewas. Setelah kematian ayahnya itu, kini Roxy lah yang menjadi kepala keluarga. Roxy kemudian memperkenalkan Peito dengan kepala pelayan rumahnya yaitu Haru. Dan Peito akhirnya mulai bekerja di kediaman Roxy. 1 minggu kemudian, Peito mulai akrab dengan pelayan yang lainnya. Akan tetapi setelah makan, Peito merasa perutnya masih saja kelaparan. Padahal ia sudah makan banyak dalam beberapa hari ini. Haru pun datang memanggil Peito untuk bertemu dengan Roxy. Namun ketika sedang bertemu dengan Roxy, Peito malah tak fokus dan masih memikirkan rasa laparnya yang semakin menyiksa dari sebelumnya. Hingga akhirnya rasa laparnya itu pun membuatnya pingsan. Saat terbangun, Peito sudah berada di kamarnya dan menemukan sebuah surat dari Roxy yang menyuruhnya untuk cuti dan beristirahat terlebih dahulu. Peito kemudian menanyakan kepada Clint apa yang terjadi pada tubuhnya. Padahal sebelumnya jika ia merasa lapar, ia masih bisa menahannya. Clint mengatakan kalau itu semua dikarenakan skill rakus Peito yang telah terlanjur aktif. Semakin Peito makan, maka ia juga akan semakin kuat. Dan semakin ia juga makan, maka keinginannya untuk makan juga semakin tinggi. Sehingga Peito sudah ditakdirkan untuk memakan jiwa sampai ia mati. Jika Peito tidak melakukannya, ia bisa mati kelaparan atau hilang kendali dan menyerang seseorang. Saat rasa lapar Peito hampir mentok, maka matanya akan berubah menjadi merah. Peito kemudian memutuskan untuk keluar menghabisi monster agar rasa laparnya bisa hilang. Ia kemudian pergi ke hutan dan menghabisi goblin yang ia temukan. Akan tetapi karena rasa laparnya belum hilang, ia terus masuk ke hutan dan menemukan hobgoblin. Hingga setelah bertarung menghabisi para hobgoblin, rasa lapar Peito akhirnya meredah. Clint mengatakan jika Peito tidak ingin merasa kelaparan lagi, maka ia harus rutin berburu monster. Lalu tiba-tiba Peito melihat munculnya sosok monster raksasa. Clint menjelaskan bahwa itu adalah King Goblin yang memiliki skill pemulihan diri. Peito pun sangat ingin memiliki skill itu sehingga ia memutuskan untuk melawannya. Dengan arahan dari Clint, Peito berhasil memotong tangan King Goblin dan juga berhasil mengalahkannya. Dengan arahan dari Clint, Peito dapat memotong tangan dari King Goblin dan juga berhasil mengalahkannya. Setelah pertarungan itu, Clint memberitahu Peito untuk memberikan semua statusnya kepadanya. Karena jika tidak, Peito akan kehilangan hak untuk mengendalikannya. Peito tidak boleh menjadi kuat sendirian, sehingga mereka harus sama-sama menjadi kuat. Peito akhirnya memberikan statusnya kepada Clint, dan seketika Clint mendapatkan bentuk barunya yaitu busur sihir. Dengan busur itu, Peito bisa menembak apapun dan pasti akan mengenai musuhnya.
Esoknya ketika Peito sudah masuk kembali bekerja, ia melihat ada seorang wanita yang mencoba keluar dari kediaman Roxy, yang mana ternyata itu adalah Roxy sendiri yang ingin pergi ke kota untuk melakukan penyelidikan. Roxy mengatakan bahwa ia keluar secara diam-diam karena tidak ingin ketahuan oleh Haru. Ia juga melakukan penyamaran agar ketika berada di luar orang-orang tidak mengenalinya. Ia pun meminta kepada Peito untuk menemaninya keluar, karena Peito sudah telanjur melihatnya dan ia juga ingin agar Peito menjadi pengawalnya. Lalu ketika mereka telah sampai di pasar, tiba-tiba saja seorang kesatria suci datang. Hal itu pun membuat para warga ketakutan sebab setelah kematian ayah Roxy, para kesatria suci sudah mulai semena-mena. Hingga kesatria suci itu pun mendengar suara perut dari Peito yang sedang kelaparan. Kesatria suci itu sangat marah dan ingin menghajar Peito. Untungnya Roxy segera menghentikan tindakan kesatria suci itu. Namun penyamaran dari Roxy mulai terbongkar sebab orang-orang di pasar dan kesatria suci itu mulai menyadari penyamaran Roxy. Untungnya dengan saran dari Clint, Peito langsung berakting kalau ia adalah kekasih dari Roxy. Dengan begitu, orang-orang pun tidak percaya kalau wanita itu adalah Roxy. Mereka berdua kemudian meminta maaf dan segera pergi dari tempat tersebut. Lalu ketika sedang berjalan, mereka pun mendengar para petualang yang sedang menceritakan tentang monster liar. Karena akhir-akhir ini, para goblin telah banyak dihabisi. Dan menurut mereka, itu pastinya adalah ulah dari monster liar. Roxy yang mendengar kemudian langsung menghampiri mereka dan meminta agar mereka menjelaskan lebih detail lagi tentang monster liar tersebut. Namun orang-orang itu menolak dan menyuruh agar Roxy menanyakan hal itu kepada para petualang. Peito pun menyadari kalau penyelidikan yang dilakukan oleh Roxy adalah untuk mencari tahu tentang monster liar yang telah menghabisi para goblin, yang mana itu artinya Roxy sedang menyelidiki dirinya. Peito lalu membawa Roxy ke bar, tempat biasa ia nongkrong dan menanyakan tentang monster liar itu. Akan tetapi menurut pelayan barnya, ia belum mendengar tentang monster liar tersebut. Salah satu teman Peito kemudian datang dan menceritakan kepada mereka tentang monster liar itu, yang mana menurut informasi yang ia dapatkan, para kesatria suci sedang berfokus untuk mencari monster liar tersebut. Peito pun kini merasa khawatir sebab para kesatria suci sedang mencarinya. Dan bisa saja nantinya Roxy akan mengetahui tentang dirinya sekarang. Lalu tiba-tiba beberapa petualang datang makan ke tempat itu. Salah satunya lalu mendekati Roxy dan mengajaknya untuk makan bersama mereka. Namun hal tersebut membuat Roxy marah dan mengajarnya. Roxy akhirnya membuka penyamarannya hingga mereka pun sadar kalau ia adalah Roxy kesatria suci. Para petualang itu langsung meminta maaf kepada Roxy. Akan tetapi Roxy mengatakan bahwa mereka tidak perlu meminta maaf sebab ia memang adalah seorang kesatria suci yang harus melindungi rakyatnya. Mereka pun sangat senang karena Roxy adalah kesatria suci yang baik sama seperti ayahnya. Setelah itu Roxy membawa Peito untuk memeriksa pedangnya dan melakukan perawatan. Clint pun sangat senang karena ia sudah bersih lagi seperti pedang baru. Lalu ketika akan kembali ke kediamannya, Roxy dan Peito mendengar suara teriakan seorang anak, yang mana itu adalah perbuatan dari Hado yang ingin mengambil anak tersebut. Untungnya mereka berdua segera menghentikan perbuatan dari Hado. Mereka lalu mengambil anak itu dan membantunya mencari ibunya. Hingga setelah berkeliling sampai sore hari, mereka pun akhirnya berhasil menemukan ibunya. Peito serta Roxy kini kembali ke rumah dan harus rela dimarahi oleh Haru karena sudah keluar tanpa memberitahunya. Setelah itu Peito kemudian menanyakan kepada Clint apakah ada cara untuk berburu tanpa harus diketahui identitasnya oleh Roxy. Menurut Clint, jika Peito ingin berburu tanpa ketahuan, maka ia sebaiknya melakukan penyamaran. Untuk itu ia menyarankan agar Peito membeli topeng. Ketika pergi ke pasar, Peito langsung menemukan sebuah topeng yang jika dipakai maka ia akan dianggap sebagai orang lain oleh orang-orang yang ia kenal. Peito pun langsung saja membeli topeng tersebut. Malamnya, ia kemudian kembali memburu para monster sehingga membuat para petualang ketakutan sebab Peito kini dikira sebagai seorang pemburu mayat hidup.
Esoknya, Roxy mendatangi Peito untuk mengajaknya lagi pergi melakukan penyelidikan. Namun kali ini, Roxy ternyata membawa Peito pergi ke perkebunan keluarganya, yang mana di perkebunan itu terdapat sebuah kediaman tempat ibunya tinggal. Roxy pun lalu memperkenalkan Peito kepada ibunya. Seketika, Peito langsung saja berterima kasih kepada ibu Roxy karena sudah diizinkan bekerja di kediamannya. Ia juga bersumpah akan melayani Roxy sampai akhir hidupnya bila ia memang diizinkan. Ibunya lalu memberitahu Peito bahwa sebenarnya ia tidak percaya kalau Roxy menjadi kesatria suci. Padahal dulu Roxy adalah anak yang penakut. Dan setelah kematian ayahnya, Roxy harus menjadi kepala keluarga. Ia berpikir sepertinya Roxy pasti sudah memaksakan dirinya. Akan tetapi Peito mengatakan bahwa Roxy adalah kesatria suci yang sangat baik dan dipercaya oleh banyak orang. Ia yakin Roxy akan bisa menjadi kepala keluarga yang sangat hebat. Setelah itu Peito kemudian diajak ke perkebunan Roxy untuk memanen hasil perkebunannya. Para petani memberitahu Peito bahwa mereka sangat senang karena Roxy datang ke perkebunan. Sebab dengan begitu, Roxy kini bisa menghabisi para monster yang datang mencuri hasil perkebunan mereka. Sorenya, Roxy pun menyuruh Peito untuk kembali duluan ke rumah. Dan saat Peito sedang dalam perjalanan pulang, ia tiba-tiba saja bertemu dengan wanita misterius yang juga memiliki mata merah seperti dirinya. Wanita itu mengatakan kalau ia akan memberikan monsternya kepada Peito, dan setelah mengatakan itu ia langsung pergi. Roxy yang baru tiba menjelaskan bahwa wanita itu berasal dari kota Galia yang telah hancur. 4000 tahun yang lalu, kota Galia diserang oleh kawanan monster sehingga membuat kotanya hancur. Dan ia juga baru kali ini melihat seseorang yang murni keturunan langsung dari kota Galia. Esok paginya, para petani terkejut karena melihat perkebunan mereka yang telah dirusak oleh monster. Roxy dan yang lainnya akhirnya memutuskan segera mencari monsternya. Namun ketika telah menemukannya, mereka terkejut karena pemimpin dari monster itu ternyata berlevel 50. Clint menjelaskan bahwa monster itu sangat kuat karena terlahir dari aura kebencian. Roxy lalu kembali ke desa dan memberitahukan hal itu kepada para penduduk desa. Akan tetapi menurutnya mereka tidak perlu khawatir karena ia yang sebagai kesatria suci akan melindungi mereka semua. Clint memberitahu Peito bahwa hal itu mustahil dilakukan oleh Roxy dengan kekuatannya sekarang. Untuk itu Peito pun bertekad akan mengalahkan monster tersebut karena ia tidak ingin membiarkan Roxy tewas. Malamnya, Peito akhirnya melawan monster itu sendirian. Ia mulai menyerang dengan panah sihirnya sehingga satu persatu monsternya mulai berkurang. Ia kemudian maju menyerang dengan pedangnya dan mendekati pemimpin dari monsternya. Akan tetapi tiba-tiba saja monster itu berbalik menyerang sehingga membuat Peito terhempas. Untungnya, dengan kemampuan penyembuhan diri yang ia rebut dari King Goblin, Peito masih bisa bertahan dan terus bertarung menghabisi para monsternya. Clint lalu memberitahu Peito untuk memberikan lagi statusnya agar Peito bisa menggunakan perubahan yang lainnya. Peito pun langsung saja memberikan statusnya dan Clint berubah menjadi model senjata yang baru. Dengan senjata itu pun Peito berhasil mengalahkan pemimpin monsternya. Namun setelah mengalahkannya, Peito malah merasa kesakitan sebab ia telah mengambil kekuatan dari monster yang berkualitas. Esoknya, Roxy dan para kesatria yang datang melihat para monster yang telah dikalahkan. Roxy lalu melaporkan hal itu kepada ibunya dan menurutnya sepertinya itu adalah perbuatan dari wanita Galia yang ia lihat sebelumnya. Sebab menurut rumor, orang-orang dari Galia itu lebih kuat dari para kesatria suci. Setelah itu Peito serta Roxy kembali lagi ke kota dan Peito seperti biasa kembali memburu monster. Akan tetapi rasa laparnya tidak terpuaskan karena ia hanya menghabisi goblin saja. Lalu ketika sedang di bar, ia mendengar kalau Hado akan mencari pemburu mayat. Hal itu ia lakukan karena ia ingin menghindari ekspedisi ke Galia dan mendapatkan prestasi yang bagus. Serta Hado dan Raphael juga yang telah mengatur ekspedisi ke benua Galia. Kesatria suci yang terpilih dalam ekspedisi tersebut adalah Roxy. Peito pun sangat marah dan berniat untuk menghabisi Hado yang kini telah datang menemuinya. Hado kemudian langsung saja memerintahkan anggotanya untuk menghabisi Peito.
Akan tetapi dengan mudahnya Peito mengalahkan mereka semua, sehingga membuat sisa dari anggota Hado memilih untuk melarikan diri. Peito lalu mendekati Hado dan membuka topengnya sehingga membuat Hado terkejut, sebab ia tidak menyangka kalau Peito kini telah menjadi kuat. Hado pun yang sudah tidak ketakutan lagi kemudian menyerang Peito dengan kekuatan sucinya. Namun Peito dengan mudahnya menghindari serangannya dan mematahkan pedang sucinya. Peito yang sangat marah kepada Hado kini mulai menghajarnya bertubi-tubi, hingga membuat ia pun teringat kalau Hado sebelumnya sering menyiksa orang-orang. Ia akhirnya melempar Hado ke atas dan menembaknya dengan senjatanya. Akan tetapi Peito ternyata sengaja membuatnya meleset, karena ia ingin menanyakan tentang ekspedisi yang akan dilakukan Roxy. Hado mengatakan kalau Roxy bersedia pergi melakukan ekspedisi ke benua Galia. Peito pun sudah menduga hal itu karena ia berpikir kalau Roxy adalah orang yang baik. Ia lalu menghabisi Peito dan kini mendapatkan kekuatannya. Clint kemudian menyarankan untuk memberikan status Peito kepadanya, agar Peito bisa melihat perubahan wujudnya di tingkat kedua. Peito pun langsung saja memberikan statusnya dan Clint berubah menjadi sabit yang besar. Esoknya, Roxy kini berpamitan kepada para pelayannya sebelum pergi ke benua Galia. Roxy juga memberikan surat rekomendasi untuk Peito agar bisa bekerja di kerajaan. Akan tetapi Peito menolaknya dan memilih untuk hidup menjadi seorang pejuang. Ia akhirnya pamit kepada para pelayan lainnya dan bergegas untuk mengikuti Roxy ke benua Galia. Sementara itu Roxy masih berada di kerajaan dan mengumpulkan pasukannya. Ia juga bertemu dengan Milia yang merupakan teman pejuangnya, dan juga Mugan yang merupakan mantan dari pasukan ayahnya. Di sisi lain, anak dari Mugan yang bernama Rine yang merupakan seorang peneliti saat itu menemukan sesuatu yang aneh. Ia menemukan kalau luka yang dialami oleh para monster yang dikalahkan Peito berbeda pada luka umumnya. Ia akhirnya mencari tahu di bukunya dan menemukan kalau luka itu diakibatkan oleh senjata dosa besar, yang mana senjata tersebut terbuat dari bahan-bahan pengendali sihir. Sementara itu Peito kini telah sampai di kota Tetra. Ia kemudian mencari kereta kuda lain yang ingin menuju benua Galia agar bisa segera menyusul Roxy. Namun tidak ada yang ingin melanjutkan perjalanan lagi, sebab sebentar lagi hari sudah akan malam dan biasanya monster akan menyerang pada malam hari. Clint akhirnya menyuruh Peito untuk makan terlebih dahulu dan mencari informasi. Saat sampai di sebuah kafe, ada seorang pria yang sedang meminta bantuan kepada para petualang. Namun para petualang menolaknya dan mencoba menghajarnya. Peito pun bergegas menghentikannya sehingga membuat para petualang itu pergi. Ketika melihat pria itu, ternyata pria tersebut adalah anak dari kepala desa tempat Peito berasal. Peito pun seketika mengingat masa lalunya di desa itu, yang mana sewaktu kecil ia selalu dibuli oleh para warga desanya karena hanya menjadi beban saja. Hingga setelah kematian ayahnya, ia pun diusir oleh para warga. Lalu pria tersebut yang bernama Seto memohon agar Peito mau membantunya. Clint pun menyarankan agar Peito menerimanya saja sebab sekarang ia juga sedang merasa kelaparan. Peito akhirnya menerima permintaan Seto dan mereka kemudian bergegas pergi ke desanya. Namun saat sampai di desanya, ayah dari Seto malah marah sebab Seto tidak bisa membawa petualang, melainkan ia hanya membawa kembali Peito yang merupakan seorang beban. Ayahnya pun ingin agar mereka menumbalkan saja Peito kepada monsternya agar tidak menyerang desa. Seto lalu meminta maaf kepada Peito atas perkataan ayahnya dan bergegas ke rumahnya. Seto kemudian menceritakan bahwa istrinya telah mati dihabisi oleh monster dan sekarang ia telah berubah karena kelahiran anaknya. Lalu saat Seto pergi mengambilkan makanan untuk Peito, anaknya itu memberikan permen kepada Peito dan Peito pun langsung memakannya. Hingga ketika Seto telah membawakannya makanan, tiba-tiba saja Peito pun tak sadarkan diri, yang mana ternyata permen yang dimakan oleh Peito adalah permen bius yang diberikan oleh ayah Seto. Seto pun marah karena ayahnya ternyata benar-benar serius ingin menjadikan Peito sebagai tumbal. Lalu dari luar terdengar suara monster yang kini telah datang menyerang desa mereka. Para monster pun mulai membakar desa dan memakan para warga. Seto kemudian bergegas membuat penawar dan memberikannya kepada Peito.
Hingga ketika Peito telah sadar, Seto langsung saja menjelaskan semua. Peito pun bergegas keluar dan melawan para monsternya. Clint menyarankan agar Peito menggunakan senjata sabit untuk melawan monster itu. Dengan sekali ayunan sabitnya, Peito berhasil menghabisi semua monsternya. Setelah itu ia pun melawan bos dari para monster itu. Clint mengatakan agar Peito bergegas menyerang monsternya sebelum monster itu mengeluarkan serangan apinya. Peito langsung saja menyerangnya dan menebasnya dengan sabitnya. Peito kini mendapatkan skill bola api dan skill tahan terhadap api. Setelah pertarungan itu, Peito memberitahu Seto untuk meninggalkan desanya, sebab desa mereka sekarang sudah tidak layak lagi dihuni karena tanahnya sudah tak subur lagi. Peito akhirnya pamit kepada Seto untuk melanjutkan perjalanannya. Lalu ketika sedang melanjutkan perjalanannya, ia tiba-tiba saja dihadang oleh para bandit. Peito kemudian turun dan akan melawan para bandit itu. Namun tiba-tiba saja para bandit itu mendapatkan serangan. Serangan tersebut ternyata berasal dari wanita misterius yang Peito temui sebelumnya. Mereka akhirnya bersama-sama melanjutkan perjalanannya dan mulai berkenalan, yang mana wanita tersebut bernama Mine dan memiliki skill sama seperti Peito. Ia juga memiliki skill dosa besar yang disebut skill rakus. Tak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di kota Lancaster. Akan tetapi saat sampai di kota itu, Peito menyadari kalau ia lebih dulu sampai daripada Roxy. Clint menjelaskan bahwa itu memanglah wajar sebab Roxy memiliki banyak pasukan dan barang, sehingga memang butuh waktu bila ingin melakukan perjalanan. Lalu tiba-tiba Mine pun tertidur sambil berdiri sehingga Peito pun harus menggendongnya. Clint mengatakan bahwa Mine memanglah seperti itu. Peito pun terkejut karena Clint ternyata tahu tentang Mine. Saat sedang mencari penginapan, Peito melihat para warga ternyata memiliki tanda di balik leher mereka. Menurut Clint, sepertinya itu adalah tanda status sosial bagi para warga Lancaster. Lalu ketika telah berada di penginapan, Clint akhirnya memberitahu Peito bahwa ia dulunya pernah bersama dengan Mine serta senjata yang digunakan Mine merupakan rekannya. Clint pun menjelaskan tentang skill dosa besar yang sebelumnya diucapkan oleh Mine. Skill rakusnya itu bisa melampaui konsep level yang diberikan oleh dewa, sehingga skillnya itu pun dinamakan sebagai skill dosa besar. Malamnya, Peito kini pergi memburu monster untuk memuaskan rasa laparnya. Dengan sihir bola api yang sebelumnya ia sudah dapatkan, Peito pun menggabungkan sihirnya itu dengan senjatanya sehingga membuat monster seketika langsung lenyap. Sementara itu Mine yang masih berada di penginapan kini telah bangun. Karena merasa lapar, ia pun memutuskan keluar untuk berburu monster. Namun di meja resepsionis, ia melihat adanya permintaan hadiah yang bagus bila mengalahkan monster di gurun. Ia pun berniat menghabisi monster itu agar mendapatkan hadiahnya. Di sisi lain, Peito merasakan adanya monster yang kuat telah muncul. Saat memeriksanya, ternyata monster tersebut sedang menyerang para petualang. Peito akhirnya melawan monster itu dan menyerangnya secara terus-menerus. Hingga monster itu mencoba melarikan diri, tapi dengan senjatanya Peito berhasil menghabisinya. Ketika kembali di penginapan, Peito memberitahu Mine bahwa ia sudah menghabisi semua monster yang ada di gurun. Hal itu pun membuat Mine kesal sebab ia ingin mengambil hadiah monsternya. Peito akhirnya membagi hasilnya dengan Mine agar Mine tidak marah. Lalu tiba-tiba penguasa dari kota Lancaster mendatangi mereka berdua. Ia ingin agar Peito yang sudah mengalahkan monster di gurun menjadi bawahannya saja. Mine kemudian mendekatinya dan memberitahukan bahwa mereka menolak tawarannya. Hingga Mine pun marah karena telah dikatakan bocah oleh penguasa Lancaster. Mine pun memutuskan menghajarnya dan menerbangkannya ke langit. Peito yang tidak ingin terkena masalah kemudian bergegas membawa Mine untuk meninggalkan kota itu. Saat dalam perjalanan, Peito menegur Mine yang terlalu kuat makan tapi badannya tetap kecil saja. Hal itu membuat Mine marah sehingga ia membuat senjatanya menjadi berat. Roda dari kereta kuda mereka pun harus rusak dan diganti. Mine serta Peito lalu mengunjungi desa yang ada di sekitar tempat itu. Peito pun bertemu dengan seorang pria bernama Alon yang menjaga desa itu dan ia juga seorang kesatria suci. Dengan skill penilaiannya,
Alon mengetahui kalau Peito memiliki status yang tinggi walau hanya level 1 saja. Ia lalu memberitahu Peito jika ingin tinggal di desanya maka ia harus berduel dengannya. Namun setelah melakukan duel, Peito dengan mudahnya dikalahkan dalam beradu pedang. Alon mengatakan Peito boleh tinggal di desanya tapi Peito harus mengikuti latihannya. Sebab ia melihat Peito memiliki banyak kekuatan yang harusnya bisa terasa dengan baik. Karena akan dilatih oleh kesatria suci, Peito pun langsung menerimanya. Esok paginya, Alon kemudian mulai melatih Peito dengan tangan kosong. Mereka pun terus berlatih hingga sore harinya. Dan ketika telah selesai, Peito mencium adanya aroma monster dari kastil yang ada di dekat desa itu. Esoknya, Peito kembali melanjutkan latihannya, tapi kali ini dengan menggunakan sebuah ranting. Peito pun mencoba menahan serangan Alon dengan ranting itu. Karena sudah berhasil mengontrol statusnya, Alon pun mengadakan perayaan untuk mereka. Namun saat sedang makan, Peito akhirnya menanyakan tentang kastil yang ada di dekat desa. Alon kemudian menceritakan bahwa kastil itu dulunya adalah kastilnya. 15 tahun yang lalu saat ia meninggalkan kastilnya untuk menjalankan misi, para monster kemudian datang menyerang desa dan kastilnya. Anaknya beserta prajurit yang lainnya berusaha melawan para monster itu. Akan tetapi mereka malah dikalahkan oleh para monsternya. Sejak saat itu pun, kastilnya dikuasai oleh Monster Leeds, bos dari para monster yang menyerang. Setelah mendengar cerita dari Alon, Peito kemudian pamit keluar sebentar. Namun Alon ternyata tahu kalau Peito akan menyerang kastilnya sehingga ia memutuskan untuk ikut. Sementara Mine akan menjaga desa dari serangan para monster. Peito dan Alon mulai menghabisi monster yang menjaga hingga mereka pun masuk ke dalam kastil. Ketika pergi ke lantai 2, Alon sangat terkejut karena melihat keluarganya. Clint memberitahu Peito bahwa mereka sebenarnya sudah mati dan itu semua hanyalah ilusi. Alon pun dengan cepat menyadari kalau itu memanglah hanya ilusi. Peito lalu berniat untuk memotong ilusi itu dengan sabitnya. Akan tetapi Clint memberitahunya jika ia melakukan itu maka orang-orang itu akan terkena juga. Dan jika terkena serangannya maka jiwa mereka akan hidup di neraka selamanya. Alon kemudian mengatakan agar Peito membiarkan dirinya saja yang melawan keluarganya. Peito lalu pergi mencari bos para monster dan berhasil menemukannya. Peito pun langsung saja menyerangnya, tapi bos para monster menggunakan para mayat sebagai tamengnya, sehingga Peito tak bisa lagi menyerangnya. Untungnya Alon kini datang membantunya. Dengan kekuatan sucinya, Alon berhasil mengalahkan para mayat hidup. Namun dengan sihir sucinya itu, ia tidak bisa mengalahkan bos para monsternya. Peito yang juga telah memiliki kekuatan suci karena mengambil kekuatan Hado, lalu berusaha membantu Alon dengan mengambil pedang anaknya. Mereka berdua kemudian bekerja sama dan berhasil mengalahkan bos monsternya. Setelah itu Alon meminta maaf kepada istri dan anaknya karena baru bisa menyelamatkan mereka. Jiwa istri dan anaknya beserta para pelayannya lalu menghilang. Tiba-tiba inti dari bos para monster datang menyerang. Untungnya Peito dengan sigap langsung menghabisinya. Peito kemudian merasa kesakitan karena seperti biasa ia telah memakan monster yang berkualitas. Namun karena sudah terbiasa, Peito kini bisa menahannya. Setelah itu mereka berdua membersihkan sisa-sisa monster yang masih berada di kastil itu. Lalu Alon pun memberikan uang kepada Mine sebagai imbalan mereka. Alon mengatakan bahwa ia sepertinya pernah melihat Mine 50 tahun yang lalu. Sebab rupa dan wujud Mine sama sekali tidak berubah sejak 50 tahun yang lalu. Ia pun mempertanyakan siapa Mine sebenarnya sebab ia bisa hidup lama. Mine mengatakan kalau ia hanyalah hantu yang tak diizinkan untuk mati. Mine dan Peito kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Esoknya, Roxy dan prajuritnya kini telah sampai di desa Alon. Roxy memberitahu mereka bahwa dulunya kastil itu ditinggali oleh Alon yang juga merupakan kesatria suci. Akan tetapi sekarang kastil itu sudah tidak ditinggali lagi oleh Alon. Sebab yang mendiami kastil itu sekarang adalah Monster Leeds. Lalu tiba-tiba Alon datang menghampiri mereka dan memberitahukan bahwa kastilnya sudah dibebaskan dari para monster. Ia telah berhasil mengalahkan monsternya bersama dengan seorang pejuang muda. Roxy pun mempertanyakan siapa pejuang muda tersebut.
sebab ia akan melaporkan ke kerajaan kalau kastil Alon telah dibebaskan dari para monster. Alon mengatakan bahwa ia tidak bisa memberitahukan nama dari pejuang muda itu karena ia sudah diberitahu agar tidak mengatakan identitas dari pejuang muda tersebut. Alon kemudian menanyakan apakah Roxy akan pergi ke wilayah Galia. Roxy pun memberitahukan bahwa ia dan pasukannya memang akan ke Galia untuk membasmi para monster, serta ia juga akan membalaskan kematian ayahnya. Alon sangat terkejut karena ayah dari Roxy yang juga merupakan temannya kini telah mati. Ia lalu menawarkan untuk melatih Roxy dalam melawan monster di Galia. Karena Alon adalah mantan pahlawan kerajaan, ia pun langsung menerima tawaran itu. Sementara itu Mine dan Peito kini telah sampai di sebuah kota yang hancur. Mine mengatakan bahwa dulunya itu adalah kotanya yang merupakan kota Galia. Ia lalu melihat sebuah telur yang sangat besar. Clint memberitahu Peito bahwa itu adalah senjata biologis bernama Chimera yang dulunya diciptakan oleh warga kota Galia. Namun itu adalah produk gagal sehingga tak bisa dikendalikan. Mine mengatakan kalau mereka bisa mengalahkan monsternya karena monsternya masih belum sempurna. Mine lalu mulai membelah telur tersebut dan keluarlah monster Chimera. Di dalam Chimera tersebut terdapat seorang wanita yang juga merupakan inti dari monsternya. Mine mengatakan kalau mereka harus mengalahkannya menggunakan skill rakus, sehingga jiwa dari monster itu akan tinggal di neraka selamanya. Chimera kemudian mulai mengeluarkan sihirnya sehingga terbentuk larva yang panas. Akan tetapi dengan senjatanya, Mine berhasil membalikan sihir itu. Mine lalu menyerang balik dan memotong tangan monster itu. Akan tetapi dengan kekuatan regenerasinya, Chimera bisa mengembalikan bentuknya. Peito akhirnya masuk ke dalam mode laparnya dan menyerang monster itu sehingga menjadi batu. Namun Chimera dengan cepat membuat pelindung dan memulihkan tubuhnya. Peito pun berusaha memotong pelindungnya itu dengan senjata sabitnya. Ketika pelindungnya pecah, monster Chimera kemudian bergegas terbang ke atas. Mine lalu memberitahu Peito untuk naik ke atas senjatanya dan ia akan melemparkan Peito sehingga Peito bisa mengejar monster itu dan menghabisinya. Ketika mendekati monster itu, tiba-tiba saja Peito dimasukkan ke dalam pelindung Chimera, yang mana Chimera bermaksud membakar mereka berdua di dalam pelindungnya. Akan tetapi Peito dengan cepat menghabisi Chimera sebelum ia terbakar. Setelah mengalahkan Chimera, mereka berdua akhirnya melakukan perpisahan. Peito akan melanjutkan perjalanannya menuju kota Babylon, sementara Mine akan menyelesaikan urusannya untuk membangun desanya lagi. Ia juga sudah tidak khawatir lagi dengan Peito, sebab Peito sudah membuka model senjata barunya, yaitu tingkat ketiga menjadi tameng. Peito lalu pergi ke kota Babylon untuk menunggu kedatangan Roxy. Clint lalu memberitahu Peito bahwa dulunya pengguna sebelumnya itu berasal dari kota Babylon. Namun sekarang ia sudah mati karena telah mencapai batas umur manusianya. Peito kemudian masuk ke dalam dan melihat situasi kota. Akan tetapi ia terkejut karena mengetahui barang-barang dan makanan di tempat itu sangatlah mahal. Menurut Clint, hal itu memanglah wajar karena untuk membawa barang-barang ke kota Babylon itu membutuhkan usaha yang ekstra. Tak lama kemudian, Roxy dan pasukannya akhirnya sampai di kota tersebut. Dari belakang, Peito tiba-tiba saja merasakan adanya aura yang jahat, yang mana aura tersebut berasal dari wanita bernama Eris yang berniat untuk menghabisi Roxy di kota itu. Roxy kemudian menyapa kesatria suci bernama Nortin yang menjaga kota Babylon. Ia juga berterima kasih karena telah membantu ayahnya dalam melawan monster di benua Galia. Sementara itu Peito sedang berkeliling kota untuk mencari penginapan yang murah. Hingga Clint pun melihat adanya sarung pedang dan meminta agar Peito membelikannya. Tiba-tiba pemilik dari toko itu pun keluar dan tertarik melihat penampilan Peito. Ia memberitahu Peito jika menginginkan sarung pedang, ia bisa membuatkannya. Saat melihat pedang Peito, ia langsung memberitahukan kalau harga untuk membuat sarung pedangnya adalah 500 koin emas. Hal itu membuat Peito terkejut dan tidak jadi membuatnya, karena itu sangatlah mahal baginya. Ia akhirnya memutuskan untuk pergi memburu monster agar bisa menambah biaya hidupnya sementara. Saat berada di benua Galia,
Peito pun langsung disambut oleh segerombolan monster. Namun ketika akan melawannya, ternyata beberapa petualang sudah menunggu monster itu dan bergegas menghabisinya. Dari arah lainnya, segerombolan monster datang lagi menyerang. Peito pun dengan sigap langsung maju melawan monster itu dan mengganti senjatanya menjadi tameng. Dengan tameng tersebut, Peito terus saja maju menghabisi semua monsternya. Setelah itu, Peito kembali ke kota dan membawa semua telinga monsternya untuk dijual. Akan tetapi petualang yang sebelumnya bersamanya marah kepada Peito, sebab menurut mereka Peito telah mengambil mangsanya. Mereka pun berniat menghajar Peito karena sebagai petualang baru sudah berlagak sok di depan mereka. Namun walau sudah diserang bersama-sama, Peito dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Setelah menjual telinga itu, Peito pun mendapatkan 100 koin emas. Lalu tiba-tiba Roxy dan yang lainnya mendatangi tempat tersebut karena mendengar keributan. Ia kemudian menanyakan mengapa telah terjadi kekacauan, dan saat mengetahui cerita yang sesungguhnya, ia pun meminta maaf karena sudah salah paham. Sementara itu Peito yang tidak ingin ketahuan lalu memberitahukan namanya adalah mayat. Hal tersebut ternyata berhasil membuat Roxy tidak menyadari identitas dari Peito. Para petualang yang menyerang Peito kini dihukum di penjara selama 1 malam saja dan Peito sama sekali tidak akan menerima hukuman. Akan tetapi, Roxy menyuruh Peito agar memperbaiki juga penampilannya. Peito yang malu akhirnya melarikan diri dari tempat itu. Saat sedang berjalan, ia didatangi oleh penjaga toko yang sebelumnya menemuinya. Ia memberitahu Peito kalau ia sudah mendengar Peito yang menghajar para berandalan. Ia pun mengajak Peito kembali di tempatnya dan mengajaknya bekerja sama. Pria itu kemudian memperkenalkan dirinya bernama Jaden. Ia baru 3 bulan membuka toko di kota Babylon. Untuk itu ia membutuhkan seseorang petualang yang kuat. Ia mengatakan akan memberikan Peito peralatan tempurnya dan Peito harus mempromosikan tokonya. Dengan senang hati, Peito pun langsung setuju dengan tawaran tersebut. Jaden lalu memberikan peralatan tempur terbaiknya kepada Peito. Yang mana hal itu membuat Peito sangat senang karena ia kini sudah terlihat rapi. Namun Jaden ternyata tetap meminta bayaran kepada Peito dan tidak memberikannya secara gratis. Setelah itu, Peito pergi mencari makanan karena sudah merasa kelaparan. Ia kemudian melihat sebuah bar yang sangat ramai dan mencoba mendatanginya. Akan tetapi keramaian tersebut ternyata disebabkan oleh Eris. Ketika Peito melihatnya, Peito sama sekali tak bisa memalingkan pandangannya. Eris lalu mendatangi Peito dan mengajaknya masuk ke dalam karena ia sudah menunggunya. Saat berada di dalam, Peito mempertanyakan mengapa ia bisa mengetahui identitasnya. Eris menjelaskan kalau ia juga memiliki skill dosa besar, yaitu skill nafsu. Orang-orang yang melihatnya akan tertarik kepadanya, baik itu wanita ataupun pria. Ia mengatakan semenjak Peito mengaktifkan skillnya, ia sudah merasakannya dan telah menunggu Peito. Untuk itu ia ingin agar Peito bisa mengikuti rencana yang sudah ia buat. Ia ingin agar mereka menghabisi Roxy, karena dengan kematian Roxy maka akan tercipta banyak kebencian. Dengan begitu, kebencian tersebut akan menghidupkan monster kuat, sekaligus memunculkan manusia yang kuat. Namun Peito yang mendengar rencana dari Eris menjadi sangat marah, sebab walau bagaimanapun ia tidak akan membiarkan Roxy dihabisi. Peito yang marah akhirnya pergi meninggalkan Eris. Sementara itu Roxy mendapatkan laporan dari Nortin bahwa mereka telah kehilangan kontak dengan prajurit yang mereka kirim ke benua Galia. Dan posisi terakhir para prajurit itu berada di jurang besar. Di sisi lain, Peito sedang bertemu dengan Jaden untuk membahas kembali sarung pedangnya. Namun Jaden memberitahukan bahwa sekarang ia sedang kekurangan kristal sihir, sehingga ia kini tak bisa membuat barang yang Peito inginkan. Peito dan Clint kemudian memutuskan untuk mencari kristal sihir itu. Jaden akhirnya memberikan peta milik gurunya agar Peito bisa menemukannya. Dan setelah melihatnya, ternyata tempat yang ditandai oleh peta itu adalah jurang besar. Peito lalu pergi ke Galia dan langsung bertemu dengan para monster. Dengan menggunakan mode tamengnya, Peito pun berhasil menghabisi monsternya. Malamnya, ketika sedang beristirahat, Peito dibangunkan oleh Clint yang memberitahukan beberapa monster sedang mendekat. Saat Peito melihatnya, ternyata itu adalah monster salamander. Ia kemudian langsung menyerang salamander itu dan berhasil melukainya. Akan tetapi salamander tersebut tidak berhenti dan terus saja berlari.
yang mana ternyata para salamander itu bertujuan menyerang Roxy dan anggotanya. Roxy serta anggotanya sangat kewalahan melawan para salamander itu. Untungnya Peito datang tepat waktu dan menghabisi para salamander tersebut. Mereka lalu melihat kalau di kepala salamander itu terdapat semacam tanda, yang mana itu sangatlah mencurigakan sebab salamander juga tidak pernah bekerja sama. Setelah itu Roxy pun mengantar Peito ke jurang besar karena tujuan mereka juga adalah tempat itu. Mereka kemudian berpisah dan masing-masing menyelesaikan tujuannya. Saat Peito turun ke bawah, ia sangat terkejut melihat situasinya yang begitu bersih. Menurut Clint, itu disebabkan oleh sisa-sisa pertarungan kesatria suci pada zaman dulu. Peito pun kini mulai berkeliling mencari kristal sihirnya. Akan tetapi setelah mencari beberapa lama, ia masih juga tak bisa menemukannya. Lalu ia pun melihat Eris yang sedang berada di tempat itu. Saat mencoba mengikutinya, ia malah kehilangan jejaknya. Ia kembali terkejut karena melihat ada bangkai Chimera yang ada di tempat itu. Akan tetapi bangkainya itu sudah tidak memiliki inti sehingga tidak dapat lagi bergerak. Lalu tiba-tiba ia mendengar suara pertarungan dari arah rombongan Roxy, yang mana ternyata Roxy dan anggotanya tengah diserang oleh Chimera. Untungnya Peito sekali lagi datang tepat waktu menyelamatkan mereka. Peito kemudian memberitahukan Roxy bahwa kelemahan Chimera ada pada intinya, sehingga mereka harus menghancurkan intinya agar bisa mengalahkannya. Peito dan Roxy lalu maju bersama dan menghabisi salah satu Chimeranya. Setelah itu, Roxy menyuruh Milia untuk membawa anggota yang lainnya ke tempat yang aman. Sementara ia dan Peito akan menghabisi sisa Chimera yang masih hidup. Peito dan Roxy kembali lagi bekerja sama dan berhasil menghabisi Chimera lainnya. Hingga tersisa satu Chimera lagi yang masih hidup, tapi Peito merasa kalau Roxy sudah kelelahan. Ia pun memutuskan untuk segera mengakhiri pertarungan mereka. Akan tetapi ketika Chimera itu terbang dan mendarat, tanah yang mereka pijak pun hancur, sehingga membuat mereka terjatuh ke dalam lubang. Peito dengan cepat menangkap Roxy agar bisa selamat. Ketika sadar, Peito merasa kalau mereka sudah terjatuh sangat dalam. Ia kemudian tiba-tiba saja merasakan bau Chimera, sehingga membuat ia dalam mode laparnya. Ia lalu bergegas pergi mencari Chimera itu dan berhasil menemukannya. Peito pun langsung saja menghabisi Chimera itu tanpa ampun. Setelah mengalahkannya, Peito melihat kalau Chimera itu juga memiliki tanda seperti salamander yang mereka kalahkan sebelumnya. Menurut Clint, sepertinya ada seseorang yang sengaja ingin melukai Roxy. Peito berpikir kalau itu pasti adalah perbuatan dari Eris. Lalu tiba-tiba sesuatu terjatuh di dekat mereka, yang mana ternyata itu adalah sebuah fosil monster yang dipenuhi dengan kristal sihir. Peito pun terkejut karena ternyata kristal sihir itu hanya bisa didapatkan oleh fosil-fosil monster saja. Setelah itu, mereka berdua akhirnya keluar dari lubang tersebut dan kini bertemu dengan Milia serta anggota Roxy yang lainnya. Beberapa hari kemudian, Roxy pun menantang Peito berduel dengannya. Roxy ingin melihat perbedaan kekuatan antara mereka berdua, sehingga ia pun menyuruh Peito untuk bertarung serius dengannya. Namun Peito ternyata tidak terlalu serius menanggapi pertarungan itu, sehingga ia memutuskan untuk tidak melepaskan sarung pedangnya. Roxy yang bertarung dengan sungguh-sungguh hampir saja memecahkan topeng Peito. Ia juga bahkan berhasil membuat Peito tersudutkan. Hal itu pun membuat Peito akhirnya mengeluarkan kekuatan sucinya, sehingga membuat mereka terkejut. Peito kini membalikan keadaan dengan menyudutkan Roxy. Akan tetapi karena melihat kalung Roxy, membuat ia lengah karena teringat masa lalunya. Sehingga Roxy pun berhasil mengalahkan Peito. Setelah pertarungan itu, Roxy menanyakan apakah Peito berlatih juga kepada Alon. Sebab ia melihat pergerakan dari Peito sama sekali seperti Alon. Ia bisa mengetahui itu karena sebelum sampai ke kota Babylon, ia juga sempat berlatih dengan Alon. Peito pun tidak ingin menjawab pertanyaan itu dan memilih untuk diam. Lalu ketika sedang beristirahat di kamarnya, Peito tiba-tiba saja mendengar suara alarm, yang mana ternyata itu adalah tanda bahwa beberapa monster akan menyerang kota. Roxy dan prajuritnya kini bersiap-siap untuk menghadapi monster yang datang menyerang. Sementara itu Peito memilih untuk berjaga-jaga di benteng kota dan melihat kondisi terlebih dahulu. Tiba-tiba ia merasakan adanya suatu pergerakan monster. Ketika memeriksanya, ternyata ada monster dari dalam tanah yang mengincar Roxy dan pasukannya.
Peito akhirnya memilih untuk bergerak dan menghadang monster itu. Saat monster itu keluar, Peito terkejut karena melihat ada tanda juga di monster itu. Peito kemudian bergegas mengubah senjatanya menjadi tameng sebab monster tersebut memiliki cairan asam yang berbahaya. Karena tak bisa mendekati monster itu, Peito pun kembali menyerang dengan busurnya. Akan tetapi monster itu ternyata masih hidup karena membagi tubuhnya. Ia bisa menghindari serangan Peito dan muncul dari atas. Monster itu lalu kembali bergegas mengejar Roxy dan pasukannya. Namun Peito tidak membiarkannya begitu saja dan langsung mengejar monster itu. Peito terkejut karena melihat monster itu masih hidup, padahal ia sudah memakan intinya. Yang mana ternyata dari atas muncul seseorang misterius yang memakai topeng seperti dirinya. Clint mengatakan kalau orang itu memakai senjata pedang pistol yang juga salah satu senjata dosa besar. Ia yakin kalau senjata itu adalah milik dari Eris. Senjata itulah yang membuat monster tersebut masih hidup karena peluru dari senjatanya bisa membuat makhluk hidup bertambah kuat. Akan tetapi Peito yang telah memiliki kekuatan monster itu kini dengan sengaja membiarkan dirinya dimakan. Dengan begitu, ia bisa memakan semua inti dari para monster tersebut. Peito kemudian langsung saja menyerang Eris dengan panahnya. Namun serangannya itu ternyata sama sekali tidak mempan. Clint menjelaskan bahwa kekuatan Peito sekarang itu sudah di ambang batas manusia. Jika ingin melampauinya, maka ia akan masuk ke dalam kekuatan domain di luar dari nalar manusia. Hal itulah yang membuat Peito tak bisa melukai Eris, karena sekarang Eris sudah berada di tingkat domain. Ketika Peito menyerang Eris, ia mendengar suara seorang pria dan mengetahui kalau itu bukanlah Eris. Akan tetapi itu semua sudah terlambat karena Peito kini akan segera dihabisi. Peito akhirnya berusaha membuka kekuatan domainnya agar bisa melawan pria tersebut. Peito pun kini berhasil membuka kekuatan domainnya dan kini bisa mengimbangi pria itu. Peito yang telah memojokkan pria itu akhirnya menghancurkan topengnya. Dan di balik topeng itu ternyata adalah Nortin, kesatria suci penjaga kota Babylon. Nortin kemudian mengeluarkan sebuah seruling dan langsung meniupnya. Yang mana seruling itu ternyata memanggil naga langit untuk menghabisi Roxy. Peito lalu bergegas mengejar naga langit itu walaupun ia dihalangi oleh Nortin. Sementara itu Roxy dan pasukannya yang sedang menghadang para monster kini dikejutkan dengan kemunculan naga langit di atas mereka. Roxy akhirnya menyuruh para pasukannya untuk segera mundur dan ia akan menahan naga langit. Namun semua sudah terlambat karena naga tersebut telah bersiap menghabisi mereka. Peito yang berhasil menahan serangan naga itu membuat topengnya pun harus hancur. Sehingga Roxy pun kini telah mengetahui identitasnya. Peito kemudian maju menyerang naga langit yang sedang dikendalikan Nortin. Dengan kekuatan sucinya, ia berhasil membuat naga langit tak berkutik, sehingga Nortin dan Peito kembali melakukan pertarungan 1 lawan 1. Akan tetapi Peito sangat kewalahan ketika melawan Nortin, sebab ia telah memaksa dirinya masuk ke dalam kekuatan domain. Dan ia juga membagi kekuatannya untuk bisa menahan naga langit. Hal itu pun membuat Nortin bisa membuatnya terpojok dan memotong lengannya. Namun tiba-tiba dari belakang, Peito berhasil melukai Nortin, yang mana Peito ternyata telah membuat sihir ilusi ketika Nortin lengah. Ia sengaja mengorbankan lengannya agar Nortin tidak mengetahui rencananya. Setelah mengalahkan Nortin, tiba-tiba Peito masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Ia bertemu dengan seorang wanita bernama Luna yang merupakan inti dari Chimera yang sebelumnya ia lawan bersama dengan Mine. Luna mengatakan bahwa ia sudah tak bisa lagi menahan amukan dari kekuatan Peito. Peito pun menyadari kalau selama ini ternyata Luna lah yang telah membantunya. Luna memberitahunya jika Peito memakan naga langit, maka Peito pasti akan mengamuk. Saat Peito akan terjatuh ke bawah, tiba-tiba Clint muncul dan menolongnya. Peito kemudian kembali sadar dan melawan naga langit yang berhasil keluar dari kekangannya. Walau hanya tinggal satu tangan saja, Clint berhasil memojokkan naga langit. Ia juga memotong sayapnya sehingga naga langit tak bisa lagi melarikan diri. Dengan begitu Peito tinggal memberikan serangan terakhirnya dan menghabisi naga langit. Saat berhasil mengalahkannya, Peito sudah tak bisa lagi menahan skill rakusnya. Karena tak ingin mengamuk, ia akhirnya memberikan hampir semua statusnya kepada Clint.
sehingga Clint masuk lagi ke perubahan tingkat 4-nya. Tak lama kemudian, Mine pun muncul dan melihat Peito. Ia tidak menyangka kalau Peito akan sangat cepat dimakan oleh skillnya sendiri. Peito lalu meminta agar Mine segera menghabisinya sebelum ia mengamuk. Dan ketika akan menghabisinya, tiba-tiba Roxy datang menyelamatkannya. Roxy mengatakan agar Peito jangan menghabisi dirinya sendiri, sebab walau bagaimanapun wujud Peito, ia tak akan membencinya. Seketika, skill rakus dari Peito pun menjadi tenang dan membuat Peito pingsan. Saat sadar, Peito sudah berada di penginapan dan telah pingsan selama 1 minggu. Tiba-tiba Eris dan Mine datang menemuinya dengan membawakan senjatanya. Eris mengatakan bahwa mereka baru saja kembali dari Galia mencari senjatanya itu, sebab sebelumnya Mine lupa membawanya sehingga diambil oleh para monster. Mine mengatakan ia harus mengurus senjata yang satunya lagi sehingga lupa membawanya, sebab sangat berbahaya jika senjata itu mendapatkan tubuh yang baru. Nordin sebenarnya hanya dikendalikan oleh senjata itu, karena senjata itu memiliki kekuatan untuk mengendalikan pikiran seseorang. Eris lalu meminta agar Peito harus membantu mereka karena sekarang kota Babylon akan masuk ke fase baru setelah Peito mengalahkan naga langit. Peito pun akan menerima tawaran mereka asalkan Eris tak akan melukai Roxy lagi. Eris berjanji tak akan menyentuh Roxy lagi serta meminta maaf atas perbuatannya sebelumnya. Ia merasa bersalah karena telah mengikuti rencana dari Nordin yang sedang dikendalikan oleh senjatanya. Eris kemudian mengatakan kalau lengan dari Peito bisa dikembalikan, asalkan mereka harus segera pergi sebelum Eris datang, karena itu akan berbahaya juga bagi tubuhnya. Sebab dengan hanya mendengar nama Roxy saja, skill rakus dari Peito sudah bergejolak. Lalu ketika Roxy datang ke kamar Peito, ia melihat kalau kamar itu sudah kosong. Ia pun menemukan ada sebuah surat yang ditinggalkan oleh Peito, yang mana isi dari surat itu adalah Peito yang telah memberitahukan tentang skill rakusnya dan ingin untuk sementara mereka tidak bertemu terlebih dahulu. Akan tetapi ia berjanji akan kembali menemui Roxy jika waktunya telah tiba. Roxy pun kini bertekad juga untuk menjadi lebih kuat lagi agar ketika bertemu lagi dengan Peito, ia juga bisa mengimbangi kekuatannya. Sementara itu Peito tengah bersiap-siap melakukan sihir pemulihan. Dengan model senjatanya sekarang, ia bisa melakukan sihir healing dan memulihkan lengannya. Di sisi lain, Roxy dan para anggotanya juga kini memutuskan untuk kembali lagi ke kerajaan dan meninggalkan kota Babylon.